بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum teman-teman semuanya? Insyaallah pada hari ini kita akan belajar atau kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Ayub, ya. Kisah tentang Nabi Ayub yang akan kita dengarkan. Semoga teman-teman bisa fokus dan selalu mendengarkan sirahnya. Baik, kita mulai kisah Nabi Ayub. Nah, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu, kita akan cari dulu dari mana asal Nabi Ayub, ya. Ternyata Nabi Ayub berasal dari bangsa Romawi, ya. Nabi Ayub berasal dari bangsa Romawi. Kemudian beliau adalah Ayub bin Ma'us bin Ruzah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Nah, kemudian siapakah istrinya? Istrinya bernama Laya binti Minsa bin Yusuf bin Yakub. Nah, itu adalah asal muasal Nabi Ayub dan istrinya. Kemudian kita lanjutkan dengan keadaan dan ujian yang akan menimpa kepada Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub adalah seorang yang memiliki banyak harta dari seluruh jenis dan macamnya, berupa binatang-binatang ternak, para budak, hewan-hewan gembalaan, dan lahan-lahan yang luas di daerah Asaniyah pada wilayah Hauran. Seluruh harta tersebut adalah miliknya, sekian anak dan keluarga yang banyak. Setelah itu, apa yang terjadi? Beliau kehilangan semuanya. Nah, kemudian Nabi Ayub diuji, ya, di badannya dengan sekian jenis penyakit. Tidak ada yang tersisa dari anggota badannya, ya, tidak ada yang tersisa dari anggota badannya. Apa maksudnya? Yaitu tidak ada yang selamat dari penyakit, ya, kecuali hati dan lisannya yang selalu berzikir kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Nabi Ayub menghadapi itu semua dengan sabar, mengharap pahala dari Allah, berzikir kepada Allah pada siang dan malamnya, serta pagi maupun petang. Nah, kemudian apalagi yang menimpa kepada Nabi Ayub dan istrinya? Ya, ternyata karena Nabi Ayub menderita penyakit tersebut sangat lama, ya, sehingga kawan dekatnya merasa muak. Teman-teman tahu muak? Muak adalah bisa dibilang tidak suka, ya, atau bosan, dan teman akrabnya merasa jijik darinya. Ia diusir dari negerinya dan dicampakkan di tempat sampah yang berada di luar dari negerinya. Orang-orang pun memutuskan hubungan dengannya. Tidak tersisa seorang pun yang menaruh kasih kepadanya selain istrinya, ya, yang selalu menjaga haknya dan mengenal kebaikan yang dulu diberikan kepadanya, ya, serta kasih sayang yang diberikan kepadanya, sehingga sang istri berulang kali datang kepadanya lalu berusaha lebih baik dari keadaannya, membantunya dalam membuang hajat dan melayaninya demi kemaslahatannya. Kemudian ternyata kondisi sang istri pun menjadi lemah dan berkurang hartanya, sehingga ia harus bekerja kepada orang lain
demi mendapat upah untuk bisa memberi makan sang suami, yaitu Nabi Ayub. Dan untuk bisa hidup dengan kelemahan kondisi suaminya, kemudian Allah Ta'ala ternyata meridhoi wanita itu, dan Allah membuatnya ridho dengan keadaan suaminya. Dia adalah istri yang bersikap sabar bersama suaminya, menanggung apa yang menimpa mereka berdua, ya, berupa hilangnya anak, susah payah harus bekerja dan menjadi pembantu orang lain. Setelah sebelumnya mengalami kebahagiaan hidup penuh nikmat dan memiliki kehormatan atau kemuliaan, sungguh kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, selanjutnya, dan tidaklah Nabi Ayub ditambah ujiannya, melainkan beliau bertambah sabar, mengharapkan pahalanya dari Allah semata, memuji Allah dan bersyukur kepadanya, sehingga beliau patut dijadikan contoh dalam hal kesabaran dengan apa yang menimpa dirinya dari segala jenis cobaan, ya. Lalu pada suatu hari sang istri terlambat menemuinya. Lalu Allah mewahyukan kepada Ayub pada tempatnya, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan ketika sang istri datang kepadanya, maka ia menemui suaminya itu dan melihatnya. Nabi Ayub pun menyambut dalam keadaan telah Allah hilangkan musibah yang dialaminya, ya, sementara ia dalam keadaan lebih dari segalanya. Dan ketika sang istri melihatnya, ia pun berkata, "Duhai Ayub, semoga Allah memberkahimu. Apakah aku tengah melihat Nabiullah yang telah mengalami musibah? Demi Allah yang Maha Kuasa melakukan itu, tidaklah aku melihat seorang pria yang lebih tampan darimu jika dalam keadaan sehat." Kemudian Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, inilah aku." Ya. Kemudian ketika itu Nabi Ayub memiliki dua tempat tumpukan, yakni satu tempat untuk tumpukan gandum dan satu tempat lagi untuk tumpukan kedelai. Ya, lalu Allah kirimkan awan. Ketika salah satu dari kedua awan itu berada di atas tempat tumpukan gandum, maka awan itu menumpahkan emas hingga melimpah kepadanya. Sedangkan awan yang lainnya yang berada pada tumpukan yang lainnya menumpahkan perak hingga melimpah. Lalu ya, ketika itu Nabi Ayub mandi, jatuhlah kepadanya seekor belalang dari emas. Maka Nabi Ayub menyimpan di bajunya. Kemudian Allah memanggilnya, "Wahai Ayub, bukanlah aku telah membuatmu cukup dari apa yang kamu lihat?" Kemudian jawaban Nabi Ayub, "Benar, wahai Robku, akan tetapi aku tidak merasa cukup dari berkahmu." Nah, selanjutnya kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya hentakkanlah kakimu. Nah, di sini adalah kalimat hentakkanlah kakimu ternyata tercantum dalam firman Allah di Al-Quran surat Sad ayat 42. Ya, maka apa yang terjadi? Nabi Ayub pun melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, ini kita ulang lagi ya. Maka Nabi Ayub pun melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian Allah pancarkan mata air baginya yang segar airnya. Lalu Allah perintahkan Nabi Ayub untuk mandi dan minum darinya. Lalu Allah hilangkan darinya dari apa yang dirasanya berupa kepedihan yang adalah berupa kepedihan gangguan, keadaan tidak sehat dan penyakit yang ada di badannya secara lahir maupun batin. Ya, kemudian setelah itu
Allah ganti seluruhnya dengan kesehatan secara lahir maupun batin, kebagusan yang sempurna, dan harta yang banyak, hingga Allah limpahkan hujan. Di sini adalah hujan emas dan perak yang melimpah dan belalang dari emas. Lalu Allah kembalikan lagi keluarganya. Allah kembalikan lagi siapa? Keluarganya Nabi Ayub dan istrinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah mengembalikan kepada istrinya, ya, Nabi Ayub, ya. Ulangi lagi, Allah mengembalikan kepada istrinya Nabi Ayub, yaitu anak-anaknya, dan menambahnya hingga melahirkan anak untuk Nabi Ayub sebanyak 26 anak laki-laki. Kemudian Nabi Ayub hidup setelah itu selama 70 tahun, ya. Ustaz ulangi. Kemudian Nabi Ayub hidup setelah itu selama 70 tahun di negeri Romawi dalam keadaan di atas agama Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ayub wafat, mereka orang-orang Romawi merubah agama Ibrahim tersebut, ya. Ya, demikianlah sirah tentang Nabi Ayub, ya, dan istrinya, dan apa yang menimpa kepada Nabi Ayub. Ya, semoga kita semuanya bisa mendapatkan banyak sekali faidah, ya, dari kisah Nabi Ayub. Nah, sekarang kita lihat berapa atau apa yang sudah Ustadz cantumkan di sini. Ada beberapa faidah, ya. Mari kita bacakan, mari kita lihat, mari kita fahami, mari kita hayati. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bersabar seperti Nabi Ayub. Baik, wahai teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Dalam kisah Nabi Ayub banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari Nabi Ayub. Yang pertama adalah beratnya ujian Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Semua ujian itu tidak menambahkan kecuali kesabaran, harapan pahala dari Allah, pujian rasa syukur kepadanya, sehingga Nabi Ayub adalah sebagai contoh dalam kesabaran, ya, dalam kesabaran yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah dikatakan, wahai orang yang sedang diuji, wahai orang yang sedang diuji pada harta, anak-anak, dan diri kalian, bersabarlah dan kejarlah pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah pasti akan mengganti. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang ditimpa suatu musibah lalu ia mengharap pahala dari Allah dan beristijra, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terlewatkan, sama seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam, ya. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Allah menjadikan bagi hambanya yang bertakwa jalan keluar dan kelapangan, ya. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ayub, ya, dari kisah Nabi Ayub, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian. Amin. Alhamdulillah. Dengan ini Ustaz tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.